Sip, bagus. Cek 1, 2, 3. Oke. Progresi kembali lagi di program Afterlife dari 95,9 Radio FM, Rekreasi dan FM. hari Dan ini kita ada program spesial ya, talkshow bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon. Oke, dan sudah tersambung ya. Tersambung melalui aplikasi Zoom. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya. Iya. Dengan Pak Dodi ya. Dengan Pak Dodi ya. Dengan Pak Ma'ruf. Oh, Pak Ma'ruf. Oh, Pak Ma'ruf. Maaf, Pak. Iya. Pak Ma'ruf Nuryasa ya. Enggak apa-apa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, gimana Selamat kabarnya, siang. Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, baik, sehat. Ya. Oke. 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 Ya, oke. Kita siang hari ini mau membahas ya, Pak ya, terkait dengan persiapan dari pemerintah Kota Cirebon untuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 nih, Pak. Kira-kira persiapannya sudah apa aja nih, Pak, yang sudah dipersiapkan? Ya, memang bulan ini ya kita punya 3 agenda besar, 3 momen besar. Iya. Yang pertama, tanggal 17 nanti kita sama-sama akan merayakan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-75 Republik Indonesia. Yang kedua, tanggal 20 Agustus yang bertepatan dengan 1 Muharram, kita juga akan merayakan di Kota Cirebon itu melaksanakan hari jadinya yang ke-651. Ya. Momen ketiganya ya ini situasi pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Jadi 3 hal ini makanya kepanitiaan yang kemarin terbentuk ya mulai menyusun beberapa agenda disesuaikan dengan 3 momen besar yang sedang kita alami saat ini. Oh ya, oke. Dan untuk acaranya sendiri, Pak, mungkin hari ulang tahun kira-kira ada acara apa aja nih, Pak? Yang sudah dipersiapkan. Ya, kita di Cirebon saat ini kan masih dalam situasi pandemi ya. Jadi panitia juga tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Seperti upacara gitu ya, Pak ya, enggak ya? Upacara tetap ada. Oh, tetap ada. Upacara tetap ada, tapi terbatas. Jadi alhamdulillah kami di kepanitiaan sudah menyusun tema dulu ya, supaya kita ada gambaran ya. Kalau tema Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-75 itu adalah Indonesia Maju. Indonesia Maju. Nah, iya, kepanitiaan karena ini kan cuma beda 3-4 hari ya, tanggal 20-nya Kota Cirebon akan merayakan hari jadi kepanitiaan itu digabungkan sekaligus juga merayakan Hari Jadi Cirebon. Tema Hari Jadi Cirebon tahun ini adalah semangat membangun bersama. Oke. Semangat membangun bersama. Oke, nah berikut ini Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya. Nah, ada beberapa program yang sudah kita susun ya. Salah satunya untuk upacara. Tadi pagi kami baru saja juga melaksanakan rapat koordinasi untuk upacara yang biasanya kita laksanakan di alun-alun Kejaksan atau di Stadion Bima. Tahun ini hanya dilaksanakan di area Balai Kota Cirebon karena sangat terbatas, hanya diikuti oleh puluhan orang. Ya. Jadi tetap upacara dilaksanakan karena sesuai dengan instruksi dari Sekretariat Negara, termasuk dari pemerintah daerah provinsi. Setelah itu kami nanti akan diarahkan untuk menyaksikan kegiatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera itu nanti melalui siaran TV. Jadi upacaranya tetap ada, tapi sangat terbatas kita laksanakan. Untuk agenda kegiatan lainnya, kita insya Allah nanti di tanggal 20 Agustus akan melaksanakan kegiatan streaming selama 651 menit. Oke. Iya. Oke.
Nah, Pak, kira-kira semangat apa nih Pak yang ingin diberikan kepada warga Kota Cirebon di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini, Pak? Apalagi kita kan ini sekarang sedang menghadapi situasi pandemi nih, Pak. Apa kira-kira yang akan dibagikan untuk warga kita Kota Cirebon semangatnya nih, Pak? Ya, yang pertama kepanitiaan menyusun rangkaian kegiatan itu digabung ya. Jadi baik itu hari ulang tahun proklamasi maupun hari jadi itu kita rangkaikan. Kita akan mulai nanti di tanggal 14 Agustus sampai nanti akan berakhir di tanggal 31 itu ada kegiatan rangkaian penutup berupa syukuran. Nah, tanggal 14 Agustus kita mengikuti agenda nasional karena di tanggal tersebut nanti ada kegiatan sidang paripurna. Sidang paripurna di DPRD Kota Cirebon kaitannya dengan mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Nah, ini masih rangkaian HUT RI nih. Biasanya di tanggal 16 sampai tanggal 17 itu banyak sekali agenda kalau di Kota Cirebon ya. Ada tabtu pawai obor, mungkin ya teman-teman juga sering melihat ya di depan balai kota itu ada tabtu pawai obor. Malamnya ada kegiatan upacara renungan suci AKRS. Terus kami juga ada kegiatan mengundang para veteran. Nah, beberapa kegiatan yang biasa kita lakukan untuk tahun ini nih tidak kita laksanakan. Pawai obor kita udah nggak laksanakan tahun ini. Ya, pawai obor nggak kita laksanakan. Demikian pula kita mengundang veteran. Biasanya kan kita mengundang nih, veteran untuk hadir, ikut bersama-sama merayakan HUT proklamasi kemerdekaan RI. Tapi tetap kita lakukan kegiatan. Nah, ini bedanya tahun ini ya. Kalau kita undang kan ini kan sangat riskan ya. Beliau-beliau itu kan sudah sepuh usianya. Kita situasinya apalagi masih pandemi ya. Jadi kami tidak mengundang, tetapi kami para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kota Cirebon yang nanti akan berkunjung ke rumah beliau-beliau. Iya. Jadi insya Allah begitu selesai sidang paripurna nanti di tanggal 14 hari Jumat siangnya kami akan berkunjung. Kami di Kota Cirebon itu ada 75 veteran. Jadi mulai dari Pak Wali Kota, Forkompinda, anggota DPRD, dan pejabat lainnya nanti akan masing-masing berkunjung mengunjungi satu orang veteran. Kita turut menghormati jasa-jasa beliau pada saat masa kemerdekaan dulu diwujudkan dengan seperti ini dibalik. Jadi kita yang berkunjung ke beliau. Berarti ada penyesuaian ya Pak ya, protokol-protokol yang diterapkan dalam perayaan ulang tahun RI tahun ini di Kota Cirebon. Ya, betul. Jadi kita tetap melaksanakan kegiatan secara hikmat, tetapi memang terbatas. Ya. Terbatas dalam arti kita tidak banyak lagi melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa. Tetapi substansi dari rangkaian peringatan ini tetap kita lakukan. Kemudian bagaimana Pak terkait dengan program-program pemerintah Kota Cirebon dalam membangkitkan dan meningkatkan geliat ekonomi nih Pak, terkait dengan ekonomi di Kota Cirebon, khususnya di era adaptasi kebiasaan baru nih Pak. Iya. Kami sudah menyusun agenda, khususnya nanti di tanggal 20, karena dari 17 ke 20 ini kan tidak terlalu jauh ya. Iya. Di tanggal 20 itu kami akan laksanakan kegiatan streaming di media sosial milik Pemda Kota Cirebon selama 651 menit. Jadi ini sesuai dengan hari jadi kita nih. Kita mulai jam 8 pagi, nanti akan berakhir pukul 18:51 menit. Salah satu agenda yang akan kita streamingkan, kita bagi dalam segmen-segmen pendek ya, durasi antara 20 sampai 30 menit nanti. Isinya adalah, tema besarnya adalah membranding Kota Cirebon. Sehingga bisa diketahui oleh
seluruh masyarakat di luar kota Cirebon. Kita menggunakan dunia internet untuk supaya Cirebon tetap bisa diketahui program-programnya di hari itu. Jadi tanggal 20 kita intinya membranding kota. Isinya adalah informatif edukatif. Informasi-informasi baik itu terkait dengan seni, budaya, pariwisata, termasuk ekonomi tadi disampaikan ya. Karena nanti ada segmen khusus kami tentang ekonomi. Ada segmen khusus, slot khusus kita membahas tentang UMKM di Kota Cirebon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau terkait dengan wisata Pak, kalau biasanya kan kalau pas hari-hari seperti ini kan ada tujuan juga untuk menggerakkan wisata di Kota Cirebon. Nah, bagaimana itu dengan wisata sementara kondisinya seperti ini? Apakah tetap membuka lokasi-lokasi wisata, tempat-tempat kunjungan wisata yang kegiatan kayak semacam begitu, atau mungkin ada pembatasan-pembatasan juga terkait kunjungan wisatawan, Pak? Ya, nah teman-teman para pelaku pariwisata di Kota Cirebon bulan kemarin itu sudah melakukan semacam simulasi ya, simulasi tempat-tempat wisata di Kota Cirebon. Ini sudah kita lakukan. Nanti segmen ini pun akan kita tayangkan. Jadi pada intinya kami sekaligus juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat luas ya, meskipun dalam situasi B seperti ini. Tetapi kami sudah mulai menyesuaikan tempat-tempat wisata kita juga sudah mulai bisa dikunjungi, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi kami tetap menganggap bahwa COVID ini masih ada, sehingga kita semua harus tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan. Iya, betul. Oke Pak, dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR besar untuk Pemkot Cirebon dalam membangun kota Cirebon terkait dengan sarana, prasarana dan juga SDM nih Pak? Ya, banyak ya. Saat ini kita merasakan sekali nih situasi pandemi. Saya kira bukan hanya di Cirebon ya, di hampir di semua daerah. Yang jelas saat ini kan belanja masyarakat untuk kebutuhan komunikasi kan pasti naik. Anak-anak kita itu belajarnya sudah mulai di rumah. Ya, sudah mulai di rumah. Nah, kami apalagi saya di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, termasuk kemarin juga sudah melaporkan ke Pak Wali Kota Cirebon bahwa paling tidak ini harus ada satu langkah upaya untuk bisa meringankan beban belanja. Kan anak-anak semua mencari paket data untuk melaksanakan proses pembelajaran yang melalui internet. Nah, insya Allah nanti di tanggal 20 akan dicanangkan seluruh kantor pemerintah daerah sampai di kantor-kantor kelurahan nanti akan dibuka akses wifi-nya, paling tidak menjadi tempat untuk anak-anak kita, para pelajar bisa mengakses wifi. Ini bagian dari upaya kita yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini. Ke depan sebetulnya kami sedang memprogramkan, ada program akan memperbanyak akses free wifi di Kota Cirebon. Itu nanti jangka panjang. Tapi jangka pendek kita akan segerakan. Momentum hari jadi dengan semangat membangun bersama, itu temanya akan kita canangkan seperti itu. Dan tidak tertutup kemungkinan ini nanti juga akan dijadikan semacam inspirasi ya, bukan hanya kami di pemerintah, tapi non pemerintah juga boleh nanti. Perorangan, non swasta, perusahaan, siapapun yang memiliki kemampuan bisa ikut berpartisipasi menyediakan area free wifi di lingkungannya masing-masing. Sehingga harapan kami dengan dicanangkannya ini nanti masyarakat paling tidak akan dapat kemudahan untuk bisa mengakses internet dimanapun berada di wilayah Kota Cirebon. Nah, bagaimana dengan ini juga Pak? Akses dulu kalau tidak salah itu mungkin pemerintah pernah mencanangkan akses wifi di tempat-tempat strategis. Nah, di Kota Cirebon. Nah, itu sampai sejauh ini seperti apa, Pak? Betul.
Kami dari tahun 2017 sebetulnya sudah ada program Cirebon Smart City. Ya, salah satu programnya adalah kita memperbanyak akses free wifi ya di lokasi-lokasi strategis seperti di alun-alun Kejaksaan, terus di beberapa tempat area di Stadion Bima maupun yang lainnya. Malah di tahun 2018 itu hampir semua Bapermas RW ya itu memiliki fasilitas free wifi kan pada saat itu. Nah, memang ini akan terus kita kembangkan. Nah, kemarin kami juga sempat mendiskusikan khususnya di lingkup pemerintah daerah Kota Cirebon bagaimana kita bisa mewujudkan free wifi di wilayah Kota Cirebon. Ini sedang kita diskusikan secara teknis. Kita harus melakukan langkah-langkahnya nanti seperti apa untuk bisa mewujudkan itu. Oke. Nah, ini terkait masih dengan pelaksanaan ulang tahun Kota Cirebon dan maupun ulang tahun Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Nah, ini agak sensitif, Pak, terkait dengan anggaran. Kemarin desas-desusnya itu anggarannya itu mepet atau kurang karena ada refocusing untuk penanganan COVID-19. Nah, itu bagaimana itu, Pak, sekarang? Anggaran insya Allah kita semua, karena prinsipnya kan tema tahun ini juga semangat membangun bersama. Ya. Prinsip kami semua kalau kita lakukan bersama-sama tentu ini akan lebih ringan. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan anggaran. Jadi ya kami di kepanitiaan juga ini banyak bersilaturahmi, banyak berkolaborasi program supaya program yang kita susun ini bisa terwujud ini. Bisa terwujud paling tidak program-program yang terkait dengan HUT Proklamasi dan Hari Jadi Cirebon. Insya Allah beberapa program ini pasti bisa kita laksanakan di tahun ini. Semangatnya adalah membangun bersama karena Hari Jadi Proklamasi ini kan milik kita semua. Ya. Jadi anggaran itu disiasatinya dengan kita banyak silaturahmi. Iya, dengan silaturahmi ya kan? Nah, karena kami mempercayai bahwa dengan silaturahmi itu nanti akan timbul ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam arti begini, kami jadi tahu apa yang kami miliki, sumber daya apa, kita jadi tahu apa yang dimiliki sumber daya oleh teman-teman, itu kan dari silaturahmi. Betul. Dari situ kan muncul keekonomian yang tadinya harus bayar jadi nggak bayar, kan karena kita saling tahu, saling kenal. Kolaborasi. Nah, seperti itulah prinsip kita. Kita mau semangat membangun bersama kok. Anggaran saya kira itu bisa, meskipun itu penting, tetapi masih ada solusi lain. Artinya masih bisa disikapi ya Pak ya, dengan kreativitas. Betul. Oke. Kan makan kan kadang-kadang kita kalau untuk kenyang saja kan tidak perlu biaya banyak. Ya, Pak Ma'ruf, dari Bapak pribadi, ini kira-kira harapannya apa nih Pak terkait Hari Jadi Kota Cirebon yang ke-651 dan juga Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75. Harapannya apa nih Pak? Ya, sesuai dengan tema ya, bahwa momentum Hari Jadi Cirebon dan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-75 ini kita jadikan momen untuk kembali memiliki semangat bersama-sama membangun Kota Cirebon. Karena di Hari Jadi Cirebon juga punya tagline tahun ini. Tagline-nya adalah Memayu Caruban Jati. Nah, ini sudah pakai kearifan lokal nih, pakai bahasa Cirebon. Memayu itu artinya mempercantik, memperindah, membuat sesuatu lebih baik lagi, mengayomi, melindungi. Caruban Jati adalah Cirebon. Jadi dapat diartikan bahwa momentum HUT RI, momentum Hari Jadi yang hampir bersamaan ini kita jadikan semangat untuk membuat Kota Cirebon lebih baik lagi bersama-sama. Oke. Iya. Berarti ada sesuatu yang spesial ya Pak ya dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan ke-75 dan ulang tahun Cirebon ke-651. Mungkin sangat ini spesial.
dalam sejarah akan tercatat ya Pak, pelaksanaan ulang tahun dalam suasana dan situasi seperti sekarang ini. Oh betul, ini sejarah baru ya untuk Kota Iya. Cirebon ya. Kita juga melakukan streaming selama 651 menit, itu berarti kan hampir 11 jam ya kita lakukan. Dan kami ingin bahwa konten-konten yang kita kemas juga menarik. Jadi target kami ini kalau yang nontonnya orang Cirebon, bagaimana nanti di akhir setelah nonton itu bisa berkomentar, oh seperti ini ya, saya baru tahu. Nah, bagus juga nih. Nah, tapi kalau yang nanti nontonnya orang luar Kota Cirebon, kira-kira nanti komentarnya, Cirebon bagus juga nih, saya tertarik bisa berkunjung ke Kota Cirebon. Jadi ini momen kami, momen kita semua untuk bisa membranding Kota Cirebon melalui dunia maya sebetulnya. Nah, sekarang kan eranya era dunia maya nih Pak. Apakah pemerintah Kota Cirebon juga akan memberikan lebih intens gitu ya terkait dengan YouTube channel misalnya atau Instagram. Seperti itu Pak. Sampai sejauh mana keaktifannya? Ya, tentu kalau kita berbicara dunia internet, kita juga harus mengikuti kecenderungan masyarakat kekinian ya. Masyarakat kekinian. Makanya nanti di tanggal 20 itu kita akan kemas di 2 media sosial milik Pemkot ya. Nanti di YouTube dengan di Facebook. YouTube channel kami Pemkot akan milik Pemda Kota Cirebon. Dan kami juga sudah mulai menginisiasi untuk menggandeng kolaborasi dengan berbagai baik itu komunitas, baik itu ini, untuk paling tidak ikut membroadcast lah apa yang akan kita tayangkan nanti di tanggal 20 Agustus. Karena saya kira ini kontennya sangat menarik. Kami panitia dengan teman-teman kreatif juga tidak ingin bahwa kalau sekedar kita hanya streaming ya, harus ada sesuatu pesan, harus ada sesuatu yang kuat, konten-konten yang akan kita tayangkan. Misalnya, saya kasih sedikit aja ya. Ada segmen di mana kita ingin menampilkan barongsai, ya, barongsai Cirebon. Siapa yang nggak tahu, nggak kenal dengan barongsai? Live itu ya Pak? Nah, iya. Sudah kenal barongsai ya? Kenal. Nah, kenal di mana? Nah, ini barongsai. Tapi kita bukan cuma mengangkat barongsainya. Kami kasih judul tema ini Barongsai Singamas. Barongsai Singamas itu sudah juara di mana-mana itu. Bahkan di internasional sering mengikuti kegiatan. Makanya kami kasih judul Barongsai Singamas Potret Toleransi Indonesia. Kenapa? Karena di Barongsai Singamas, nah ini yang tidak dimiliki oleh kota lain nih. Itu potret toleransi Indonesia di situ. Hanya ada di Cirebon. Pengelolanya, pengurusnya beragama Kristen. Pemainnya itu adalah Muslim semua. Tempat latihannya adanya di Klenteng, di Vihara Dewi Blasasi. Coba daerah mana yang punya seperti itu? Istimewa ya Pak. Luar biasa. Makanya kami memang mengangkat sisi-sisi yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau orang Cirebon yang lihat, kira-kira nanti komennya seperti itu. Oh, saya baru tahu ada seperti ini. Cirebon itu kaya dengan akulturasi budaya, dengan kearifan lokal. Nah, itu unik kan? Itu baru satu segmen tuh, belum lagi ada segmen-segmen yang lain yang sedang kita siapkan. Artinya mungkin perlu sosialisasi lebih banyak lagi nih Pak, supaya konten yang nanti disiapkan itu bisa disaksikan lebih banyak orang. Banyak yang tahu ya. Oh iya. Kami bermain juga di medsos ya, di IG Pemda. Ini sudah mulai kita dorong informasi-informasi ada apa saja nanti di tanggal 20. Saya nggak akan buka semua. Paling nanti saya menghimbau, tunggu nanti di tanggal 20 Agustus. Ayo kita bareng-bareng lihat. Kan seperti itu. Kita sudah mulai bermain, termasuk ya hari ini. Saya senang sekali ini. Kita diajak
kita berdiskusi, kita ngobrol. Ini juga bagian dari menyampaikan informasi tentang apa yang akan kita laksanakan nanti di tanggal 20 Agustus. Oke. Kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, ada nggak himbauan atau bahkan mungkin pelarangan gitu ya terkait dengan kegiatan perlombaan HUT ke-75 Indonesia di masyarakat? Kan biasanya kan ada ulang tahun, itu kan lomba-lomba gitu Pak. Iya. Ya. Di awal Agustus kami Pemda sudah mengeluarkan edaran yang ditujukan ke semua, didistribusikan. Pada intinya perayaan HUT RI dan Hari Jadi tahun ini boleh dirayakan secara khidmat dengan tetap mengedepankan protokol. Ya, jadi dipersilakan saja ke siapapun untuk bisa merayakan, tetapi dibuat secara khidmat dan sangat terbatas ya. Mungkin ada pembatasan, termasuk yang paling penting adalah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi itu. Terus ada himbauan juga nanti mulai tanggal 18 Agustus sampai tanggal 20 berapa itu hari Minggu itu 23 atau 20 Progresi ya, koneksi dengan itu berarti hari Sabtu itu. Kita sambung. Sampai 1 minggu ke depan. Sampai 1 minggu ke depan tanggal 20-an juga semua pelaku ekonomi di Kota Cirebon diharapkan bisa ada program diskon. Ya, jadi kita bisa merayakan, terasa manfaatnya, terasa sekali bahwa di hari ulang tahun ini juga ada momen khusus bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Nah sejauh ini ada nggak Pak kendala-kendala yang dihadapi Pak? Terkait dengan persiapan dari Hari Jadi Kota Cirebon ataupun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Halo? Ya, yang jelas ada ya, karena memang kami dibentuk kepanitiaan ini, ya, yang jelas pasti ada. Yang pertama tadi sudah disampaikan, yang menyebutkan masalah anggaran kan tadi sudah disampaikan, tapi kita sudah itu nomor 1 ya Pak? Langkah-langkah kolaborasinya, ya tetaplah, karena itu ini. Tapi kita sudah lakukan upaya langkah-langkahnya. Yang kedua, rapat-rapat persiapan ya. Kami secara praktis itu baru diberikan amanah untuk melaksanakan Hari Jadi melalui kepanitiaan itu sekitar baru ditetapkan Senin 2 minggu yang lalu. Ya. Berarti kan waktunya kurang dari 1 bulan. Yang berikutnya untuk rapat-rapat teknis, koordinasi dengan situasi seperti ini kan juga kita ada keterbatasan. Meskipun kita bisa melakukan rapat melalui metode seperti ini gitu ya, melalui virtual segala macam, tetapi memang pastilah beda sekali dengan kalau kita melaksanakan dengan tatap muka. Saya kira itu. Tapi itu semua masih bisa lah kita masih bisa diatasi ya Pak ya. Antisipasi ya. Yang penting Cirebon maju, Cirebon tetap semangat ya Pak ya. Nah, harus itu, justru itu yang harus kita sepakati bersama. Oke, Pak Ma'ruf, karena waktu kita terbatas, ya mungkin ingin menyampaikan hal-hal ini. Pesan-pesan untuk para pendengar Suara Gerasi atau masyarakat. Closing statement ya. Sebelum kita tutup. Iya. Oke. Ya, teman-teman pendengar Suara Gracia dimanapun kita semua berada, saya mengucapkan ya meskipun masih beberapa hari lagi, selamat Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia dan Hari Jadi Cirebon. Kita nanti akan bersama-sama melaksanakan Hari Jadi Cirebon ke-651. Jangan lupa catat tanggal 20 kita akan laksanakan kegiatan streaming selama 651 menit. Ya, isinya informatif dan edukatif. Malah
saya rekomendasikan untuk anak-anak pelajar kita juga nanti bisa menonton kegiatan-kegiatan yang sudah kita siapkan oleh panitia. Mungkin bisa disebutkan Pak, streamingnya di mana Pak, channel YouTube? Iya. Atau linknya Pak mungkin? Linknya, channel YouTube-nya Pak. Ya. Nah, linknya kita di Facebook milik pemerintah daerah Kota Cirebon. Oke. Tetapi teman-teman nanti siapapun ikuti saja IG Pemda Kota Cirebon karena informasi-informasinya ini sudah mulai kita publish melalui IG Pemda Kota Cirebon. Ya, banyak sekali. Kami juga menyiapkan beberapa program kekinian di situ. Ikuti saja. Ya. Oke, jadi pokoknya di IG aja ya Pak, ya pantengin IG-nya ya Pak. Iya, ikuti IG aja dulu. Nanti biar kita bisa saksikan bersama-sama. Oke, Jadi Pak Maruf. harus dibikin benar. Iya. Kita nanti mencari tahu. Oke. Ya, baik Pak Maruf, terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Iya. Halo. Sama-sama. Ya, semoga informasinya bermanfaat. Sukses ya Pak ya. Selamat bertugas Pak. Ulang tahunnya. Iya, semangat ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Sukses untuk kita semua. Oke. Terima kasih Pak Maruf. Sudah bergabung bersama kami siang hari ini di dalam talk show bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cirebon. Mas, di end meeting for all. Makasih Pak. Sama-sama, atur nuhun. Thank you. Ya, mau ikut